Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, yaitu haknya adalah menyaksikan jenazahnya apabila meninggal, ya. Menyaksikan jenazahnya. Tadi berdasarkan sabda Nabi, hak orang muslim atas muslim yang lainnya adalah menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar jenazah dan mendoakan orang yang bersin, ya. Dijenguk Bu ya kalau sakit ya. Kemudian kalau meninggal dunia maka dia mengantarkan jenazahnya, menyaksikan jenazahnya ya, seperti itu. Telat, mau pas loro gak ndang disambangi ya. Akhirnya mau nyambangi sudah meninggal duluan ya. Meninggal duluan ya. Ya, tapi tetap punya hak dia ya, yaitu apa? Didatangi. Solati. Yang penting itu adalah ketika kita takziah itu kita mensolati jenazahnya ya, memintakan ampunan dan sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah membenarkan sumpahnya apabila dia bersumpah terhadap sesuatu selama bukan dalam hal yang terlarang ya. Jadi memenuhi sumpah ya. Jadi kalau seorang muslim itu bersumpah maka penuhilah sumpahnya. Yang keenam, memberikan nasihat apabila diminta memberi nasihat tentang suatu hal atau urusan. Ya. Kita kadang-kadang butuh nasihat orang lain. Kadang-kadang saudara kita datang minta nasihat ke kita. Saling menasehati, ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat, berpesan tentang kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran, ya, seperti itu. Mungkin ketika kita tidak ada masalah, orang datang teman kita, saudara kita bisa menceritakan sing sabar, anu gini gitu dan sebagainya. Giliran kita punya masalah, bingung ya, bulen. Nah, baru kita membutuhkan nasihat, ya, sing sabar. Jadi sampean biyen sing sabar, Pak. Lah ada masalah sing sabar. Oh iya iya iya, begitu ya. Begitu ya. Jadi saling memberikan nasihat. Kalau diminta maka diberi nasihat. Kata Nabi, idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Apabila salah seorang di antara kalian dimintai nasihat oleh saudaranya, maka hendaklah dia memberi nasihat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi kalau dimintai nasihat, maka dia hendaklah memberikan nasihat kepadanya ya, seperti itu. Nabi juga bersabda, agama itu adalah nasihat. Beliau kemudian ditanya, bagi siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin secara umum. Seorang muslim adalah bagian dari mereka. Ya. Jadi agama itu adalah nasihat. Ya. Kalau diminta nasihat, ya kan beri nasihat. Ya. Walaupun dia mungkin sudah lebih mengerti, ya tetap diberikan nasihat. Ya. Seperti itu. Sebaik-baik nasihat adalah takwa. Ya, saya banyak masalah Pak, begini begitu. Oh, ya, perbanyak istighfar. Ya, banyak baca sholawat, berdoa kepada Allah. Ya, pokoknya mendekatkan diri kepada Allah. Beri nasihat. Ya, seperti itu. Biasanya kalau orang lagi bingung, ya, itu apa? Istilahnya itu sesuatu yang sebenarnya dia tahu, dia paham itu dia lupa. Ya. Dengan diingatkan perbanyak istighfar, siapa yang banyak istighfar, nanti Allah akan jadikan setiap kesempitannya itu nanti akan dilapangkan oleh Allah. Kesulitan-kesulitannya akan diberikan jalan keluar, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Oh, baru dia istighfar, ya, seperti itu. Gitu Bu ya. Oke. Yang berikutnya adalah mencintainya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan membenci sesuatu buatnya seperti membenci sesuatu buat dirinya sendiri. Ya. Jadi mencintai seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, serta membenci buat saudaranya sebagaimana dia membenci buat dirinya
sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jenengan senang kalau mendapatkan nikmat, misalnya bisa beli mobil atau dapat rumah atau dapat apa, senang. Nah, senang ya. Kalau saudara kita mendapatkan karunia, entah itu kendaraan, entah itu rumah, entah kenikmatan apa saja yang membuat mereka itu senang, hendaklah kita juga senang, cinta, ya. Seperti itu. Kita juga tidak senang kalau misalnya rumah kita kebakaran atau ketimpa musibah dan lain sebagainya. Maka begitu pula kita benci, kita tidak senang maksudnya kalau misalkan saudara kita itu mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, ya, seperti itu. Pokoknya sama, ya, apa namanya istilahnya, sejalan lah. Kalau saudara kita senang, kita ikut bahagia. Kalau saudara kita itu mengalami kesusahan, duka, misalkan, maka kita pun ikut merasa kesusahan. Jangan dibalik, ya. Tetangganya tertimpa musibah malah tepuk tangan, ya, girang, mencak-mencak, jangan, ya, itu berarti ada penyakit di dalam diri kita, ya. Ketika saudara kita mendapat kenikmatan, entah itu naik pangkat, ya, atau dia mendapatkan karunia apa, dia senang malah susah, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ini tidak dianggap apa? Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya, sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintainya. Ya, itu tadi kalau kita mendapat nikmat kita senang, maka ketika orang lain mendapatkan nikmat, mereka senang, kita pun juga merasa senang, ya. Kalau kita tidak senang dengan nikmat yang ada pada orang lain, itulah yang namanya hasad. Hasad itu iri, iri itu dengki. Itu yang akan merusak amal-amal. Jauhilah hasad, karena hasad itu akan memakan amal seperti api melahap kayu bakar. Ya, seperti itu. Itu penyakit kronis, lebih bahaya daripada kanker. Ya, iri, dengki, hasad. Ya, itu orangnya tidak bisa tenang dia. Ya, tidak bisa tenang. Kalau ada saudaranya mendapat nikmat, greges, meriang. Ya. Wah itu tidak bisa ya. Nauzubillah, kata Rasulullah, jauhi hasad, iri, dengki karena dia bisa merusak amal, memakan amal seperti api memakan kayu bakar, ya, begitu. Rasulullah mengatakan masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahmihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka 'udwun tada'a sa'irul jasad bisahar wal humma, ya. Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu bagiannya darinya mengeluh, maka seluruh anggota tubuhnya turut merasakan tidak bisa tidur dan demam, ya. Harusnya itu begitu orang mukmin itu, ya. Jadi perumpamaan orang mukmin itu seperti satu tubuh. Dalam hal apa? Saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Seperti satu tubuh. Kalau satu tubuhnya itu merasakan sakit, maka yang lain juga merasakan. Pak Yanto pernah sakit gigi, Pak. Nah, ketika sakit gigi, ya, apa yang dirasakan oleh sekujur tubuh? Ya, mungkin karena saking sakitnya mata itu sampai meneteskan air mata. Tidak tahu, bukan nangis dia, tiba-tiba meleleh gitu. Karena nahan sakit. Mulutnya juga berseru astagfirullah, ya Allah, begitu, ya. Tidak mungkin kan giginya sakit, kapok rasakno. Kapok, ya. Tidak mungkin kan? Ya. Kan aneh kalau misalkan giginya sakit, mulutnya malah bersyukur, ya. Atau misalkan jalan kemudian kesandung, kakinya jempolnya berdarah, ya. Rasakno, kan tidak mungkin. Mesti aduh ya Allah, mesti begitu, ya. Nah, orang mukmin itu begitu, ya. Dia harus apa? Saling apa? Mengasihi, mencintai, menyayangi, ya, seperti itu, ya. Gambarannya seperti itu. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Satu bagiannya menguatkan bagian yang lain. Seperti bangunan. Bangunan kan ada pondasi, ada tiangnya, ada atapnya, ya toh? Dan mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Harusnya itu seperti itu gitu loh, ya. Cuma pada prakteknya banyak terjadi apa? Perselisihan. Bukan perselisihan dengan umat lain kadang-kadang. Ya dengan sesama apa? Ya sama kaum muslimin sendiri, ya. Nah, ini yang harus kita
kikiskan ya. Mulai kita pahami Al-Qur'an mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Sudah tidak usah dilihat ini sukunya apa, Madura kah, Batak kah, Cina kah, Arab kah. Pokoknya orang muslim dia adalah saudara kita. Ya. Adapun perbedaan-perbedaan ya dalam masalah-masalah furu, cabang-cabang itu biasa dari dulu seperti itu memang ya. Nah, maka kita diperintahkan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah ya. Saya beda mungkin dengan Pak Yanto dalam hal apa? Tidak apa-apa, tapi kan tetap bersaudara sama muslim. Ya, tidak boleh apa? Memperbesar perbedaan ya. Persamaannya itu masih jauh lebih banyak ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya memberikan pertolongan dan tidak membiarkannya apabila dia membutuhkan pertolongan atau bantuan. Nabi bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim atau yang terdolimi. Beliau kemudian ditanya oleh sahabat mengenai cara menolong orang yang berbuat dolim. Beliau menjawab, engkau cegah dia dari berbuat dolim atau engkau halangi dia untuk melakukan kezoliman. Maka demikian itulah bentuk pertolongan kepadanya. Ya. Dua-duanya saudara kita muslim. Yang satu dolim, yang satu didolimi. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat dolim atau yang terdolimi. Ya. Sahabat heran. Ya. Kalau yang didolimi, yang terdolimi memang harus ditolong. Tapi yang mendolimi, yang berbuat dolim, gimana cara nolongnya? Kata Nabi, cegahlah dia dari bentuk pertolongan kepadanya. Ya. Jadi baik yang dolim ataupun yang berbuat dolim itu sama-sama harus ditolong, ya, harus ditolong, ya, seperti itu. Nanti amal itu dibawa sendiri-sendiri. Saya tidak akan bertanggung jawab atas amal yang dikerjakan oleh Mas Ajib. Ya. Begitu juga sebaliknya, panjenengan tidak akan bertanggung jawab atas amal-amal saya. Masing-masing membawa amalnya sendiri-sendiri dan masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, agama ini menyuruh agar kita itu bersatu, ya. Jangan berpecah belah. Adanya perbedaan-perbedaan, yang situ begini amalnya, yang sini begini misalkan, ya sudah nanti tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita bertengkar masalah perbedaan, ya. Seperti itu. Kecuali perbedaan-perbedaan yang sifatnya prinsip pokok yang tidak bisa ditolerir, ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh mendoliminya, merendahkannya, dan menghinakannya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh mendolimi, tidak boleh menghinakan. Ya. Kemudian kata Nabi, tidaklah seorang muslim menolong muslim lainnya di satu tempat di mana dia dirampas harga dirinya atau dilanggar kehormatannya, melainkan Allah akan menolongnya pada saat dia membutuhkannya. Dan tidaklah seorang muslim membiarkan muslim lainnya di satu tempat di mana kehormatannya dirampas, melainkan Allah akan membiarkannya manakala dia membutuhkan pertolongannya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita akan ditolong oleh Allah kalau kita menolong saudara kita. Kita akan dibiarkan oleh Allah kalau kita tidak mau menolong saudara kita, ya, seperti